Strange World. Kalian tahu kan film baru buatan Disney ini? Hah? Pada nggak tahu? Harusnya nggak kaget sih kalau misalnya kalian semua pada nggak tahu soal film ini. Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas salah satu film animasi buatan studio paling terkenal di dunia yang berjudul Strange World. Nah, tapi untuk video kali ini, gue nggak akan membuat pembahasan seperti biasanya, di mana gue bakal membahas alur cerita dan memberikan sedikit review mengenai film ini. Melainkan, gue ingin membahas mengenai masalah dan kontroversi yang menyelimuti film animasi ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, Strange World merupakan film buatan studio Walt Disney yang menceritakan petualangan dari suatu keluarga yang menjelajahi suatu dunia aneh untuk bisa menyelamatkan sumber daya kehidupan mereka. Meskipun kelihatannya film ini akan berfokus pada petualangan ke suatu dunia, tapi sebenarnya film ini memiliki tema keluarga yang sangat kental. Bahkan tema keluarga yang ditunjukkan oleh film ini terasa lebih kuat ketimbang tema petualangannya, yang padahal film ini memiliki cukup banyak momen action dan juga adventure. Nah, lalu apa sih yang menjadi masalah pada film ini? Well, buat kalian yang ketinggalan berita, film Strange World kini menjadi salah satu film animasi buatan Disney yang terbilang sangat gagal. Pada saat video ini dibuat, Strange World hanya mendapatkan penghasilan sebesar $67 juta dari akumulasi seluruh penonton di dunia, dengan budget pembuatan film ini sebesar 120 hingga 180 juta dolar. Yang itu berarti Disney telah merugi hampir sebesar 100 juta dolar. Ini merupakan kegagalan terbesar Disney setelah film Treasure Planet yang rilis pada tahun 2002 dan Mars Needs Mom yang rilis pada tahun 2011. Nah, lalu yang jadi pertanyaan adalah apa yang membuat film ini gagal? Apakah karena marketing yang buruk atau karena isu propaganda yang ada di film ini? Dan bagaimana kualitas dari film ini sendiri? Apakah sangat buruk hingga layak untuk dinyatakan gagal? Well, mari kita bahas. Nah, untuk penyebab dari kegagalan film ini, banyak orang yang percaya kalau ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu marketing yang buruk dan juga isu propaganda. Untuk soal masalah marketing yang buruk, gue pribadi bukanlah orang yang mengerti soal dunia marketing, tapi dari apa yang bisa gue lihat, film Strange World memang memiliki marketing yang kurang begitu bagus. Pada saat film ini pertama kali ditunjukkan kepada publik, kita diperlihatkan dengan konsep dan premis yang ditawarkan oleh film ini, yaitu sebuah petualangan ke suatu dunia yang terbilang unik dan juga aneh. Tapi setelah itu, Disney seperti nggak berusaha untuk memberikan sedikit konteks mengenai film ini. Kita semua hanya bisa berspekulasi kalau film ini bakal berfokus pada petualangan, yang padahal film ini justru lebih berfokus pada isu keluarga. Disney seperti nggak percaya diri untuk mempromosikan film ini kepada seluruh dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Well, jawaban ini bakal berhubungan dengan faktor kedua, yaitu mengenai isu propaganda yang ada di film ini. Yes, bener banget, film ini memiliki unsur pelangi di dalamnya. Sebuah isu yang sebenarnya udah menjadi masalah di berbagai karya yang dibuat oleh Disney belakangan ini. Nah, mungkin buat kalian yang belum nonton film ini, pasti bertanya-tanya, emangnya seberapa kental sih unsur LGBT yang ada di film ini? Ya, bisa dibilang sangat kental. Karena ya, karakter utamanya sendiri merupakan seorang gay. Kayak seriusan, ini film tuh kagak ragu-ragu gitu untuk nunjukin unsur LGBT di dalamnya. Kalau film sebelumnya yang juga terkena isu serupa hanya menunjukkan satu adegan LGBT yang sangat singkat, film Strange World menjadikan unsur LGBT tersebut sebagai bagian utama dari cerita film ini. Yes, bener banget, unsur LGBT-nya nggak cuma numpang lewat aja, tapi udah menjadi satu kesatuan dengan film ini. Nah, harusnya dari sini kalian udah bisa mendapatkan bayangan dong kenapa film ini gagal. Ya, lu bayangin aja gitu, film Lightyear yang memiliki adegan LGBT yang sangat singkat aja udah membuat film itu di-ban dari berbagai negara dan membuat penghasilan dari film tersebut terbilang cukup kecil. Nah, terus gimana dengan film ini yang cerita dan karakter utamanya sendiri udah soal LGBT? Ya nggak heran dong kalau film ini flop banget. Tapi ya, terlepas dari kedua faktor tersebut, sempat terbenak di kepala gua apakah film ini memang layak untuk gagal dan bagaimanakah kualitas dari film ini sendiri. Whoa! What kind of airship is that? I've never seen anything like it! Well, setelah menonton film ini, gue bisa katakan bahwa Strange World merupakan film yang sangat mediocre atau biasa banget. Film ini memang memiliki visual dan juga konsep dunia yang terbilang cukup bagus dan kreatif. Apalagi ketika diungkapnya plot twist dari film ini yang beneran gue cukup suka banget, kayak wow aja gitu. Selain itu, konflik keluarga yang dibangun oleh film ini juga terbilang cukup seru sih untuk diikuti. Meskipun konflik akhir yang disajikan oleh film ini beneran kayak film-film Disney kebanyakan. Kayak seriusan, lu coba nonton aja nih film. Pas lu masuk ke babak akhir, kayak entah kenapa tuh jalan ceritanya
ceritanya kayak terasa codingan banget, kayak formulanya tuh udah diulang berkali-kali. Selain itu, desain dari makhluk-makhluk yang ada di film ini terbilang kayak nggak konsisten. Ada yang terkesan unik dan sesuai dengan film ini, tapi ada juga yang terkesan biasa banget dan kayak siapapun yang membuat makhluk ini kayak ya udah nggak niat aja gitu. Nah, kalau soal unsur LGBT di dalamnya, well, film ini terkesan seperti berusaha untuk mendoktrin anak-anak kecil untuk melihat suatu hubungan antara sesama jenis merupakan hal yang baik dan wajar. Film ini emang nggak nunjukin adegan ciuman dari kedua karakter sesama jenis, tapi film ini justru menampilkan adegan romantis remaja antar sesama jenis, yang mana adegan tersebut menurut gua jauh lebih menarik untuk anak kecil ketimbang melihat adegan dua orang dewasa yang ciuman. Udah gitu, adegan ini diperankan oleh karakter utama kita. Ya, meskipun adegannya emang gak terlalu sering, tapi di sepanjang film ini ya hubungan antara kedua karakter ini tuh bakal sering banget diungkit gitu. Beda halnya dengan film Lightyear, yang mana adegan LGBT-nya sangat singkat dan bisa di-cut aja. Tapi untuk film Strange World, kalau misalnya di-cut, filmnya bakal kayak nggak karuan aja, karena ya ini bagian utama dari ceritanya. Tapi di sini gue nggak akan membahas soal topik LGBT lebih dalam, karena gue berencana untuk membuat pembahasan tersebut di video yang terpisah. Jadi ya sebenarnya video ini hanya merupakan jembatan saja untuk pembahasan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, kegagalan dari film Strange World disebabkan oleh kurangnya marketing dari film ini, serta unsur LGBT di dalamnya. Disney sepertinya kebingungan dalam memasarkan film ini. Mereka sepertinya tahu bahwa film ini pasti bakal dicekal di beberapa negara. Hal ini membuat mereka menjadi nggak pede dan akhirnya membiarkan film ini tayang tanpa adanya marketing yang bagus. Hal ini pun berdampak pada buruknya penghasilan yang didapatkan oleh film ini. Tapi ya kalau misalnya ngomongin soal penyebab terbesarnya, ya udah jelas sih, unsur LGBT-nya itu tuh yang bener ibaratnya ya apa ya. Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa koreksi gue dan tulis pendapat kalian mengenai masalah ini. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!